Pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang dituding menjual es kue berbahan dasar spons hingga ditangkap petugas TNI dan polisi. Namun setelah pemeriksaan sampel es kue jadul tersebut ternyata aman untuk dikonsumsi. Bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Udah Orang 30 tahun. siluan. Pria Parubaya pedagang es kue jadul ini tak berkutik saat diamankan petugas Bambinsa dan polisi di kawasan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat. Sang pedagang diamankan lantaran diduga menjual es kue berbahan baku spons yang biasa dimakan oleh anak-anak. Tanya dituduh, pedagang ini bahkan diminta untuk memakan es kue dagangannya. Selanjutnya pedagang beserta barang dagangannya dibawa petugas ke Polsek Kemayoran. Namun dari hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue jadul tersebut dipastikan aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan makanan. Juga sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada pelapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan penjual es karena tidak terbukti menjual es mengandung bahan berbahaya, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak gegabah memviralkan suatu temuan atau kejadian agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Api membakar sebuah kapal motor di Dermaga Barat, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Para ABK yang mengetahui kejadian kebakaran ini panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran bermula saat kapal tengah bersandar dan sedang melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin kapal. Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Plafon Masjid Al-Isom, Ciputat, Tangerang Selatan tiba-tiba ambruk saat warga sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Beruntung, reruntuhan atap berada di belakang saf jamaah hingga tidak menimbulkan korban. Atap masjid ini ambruk diduga akibat diterpa angin kencang serta lapuknya bangunan. Pasca peristiwa itu, pihak masjid langsung memperbaiki atap agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Seorang pria mengamuk di lingkungan apartemen Kemang View, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kondisi ini membuat takut warga penghuni apartemen lainnya. Dari keterangan pengelola, aksi anarkis itu dilakukan penghuni liar yang menolak ditertibkan. Karena meresahkan, pasca kejadian itu warga penghuni apartemen pun akhirnya membuat laporan ke pihak kepolisian atas tindakan premanisme yang dilakukan penghuni liar di lingkungan apartemen Kemang View. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Sebuah mobil yang tengah melaju terbakar di Jalan Latu Menteng, Tambora, Jakarta Barat, Senin malam. Api yang muncul dari bagian bawah mobil ini sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. 2 unit mobil pemadam beserta 9 personil diterjunkan ke lokasi. Mobil terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Kebakaran mobil juga terjadi di Jakarta Timur. Mobil yang terparkir di depan sekolah itu diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan hingga akhirnya hangus terbakar. Api cepat membesar, membakar seluruh bagian kendaraan tersebut. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, polisi sebut Reza Arab Octavian berada di tempat kejadian perkara saat selebgram Lula Lava meninggal dunia di apartemennya. Polisi telah memanggil kekasih Lula tersebut untuk meminta klarifikasi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa
ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Bukti-bukti sendiri telah dikirim ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga tidak kuat menahan beban penutup saluran air di pinggir jalan ambruk. Akibatnya 2 mobil yang parkir di atasnya tercebur ke dalam saluran air. Dua mobil yang tengah terparkir di atas penutup saluran air di kawasan Arif Rahman Hakim Surabaya terperosok ke dalam saluran air. Diduga mobil terperosok akibat penutup saluran air ambruk tidak kuat menahan beban mobil terparkir. Saat kejadian, mobil tengah ditinggal pemiliknya untuk makan. Petugas penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung turun ke lokasi untuk memindahkan mobil dari dalam saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Jalan Tol Cisumdawu, KM 179, Sumedang, Jawa Barat menewaskan 3 orang. Sementara tabrakan beruntun yang dipicu truk muatan pupuk menewaskan 5 orang di jalur Padang Panjang, Bukit Tinggi. Sudah nama ya, apa yang pakai ini ya? Pak, eta ambulan di dinyak ini. Rekaman video amatir memperlihatkan truk tronton kecelakaan di jalur arah Cirebon menuju Bandung Tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat. Truk diduga tak kuat menanjak di jalur tol mengakibatkan truk tronton mundur dan menghantam 3 kendaraan di belakangnya. 4 korban dilarikan ke rumah sakit, 3 dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan 1 korban sopir truk mengalami patah tulang di bagian kaki dan masih dalam penanganan medis. Polres Sumedang melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Berapa mobil kena deh? Saya kan 1 JNT. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Panyalayan, Kecamatan 10 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebuah truk trailer bermuatan pupuk terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang dalam kondisi tidak terkendali. Kemudian truk tersebut menabrak sebuah truk box dan sejumlah pengendara sepeda motor serta warung. Diduga truk mengalami kegagalan sistem pengereman saat melintasi jalur menurun. Akibat kejadian ini, pengemudi truk dan 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 3 orang luka-luka. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan terus berupaya mencari korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Selain alat berat, petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga Senin sore, 34 korban meninggal telah ditemukan. Sementara 46 korban masih dalam pencarian. Sementara 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para personil marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, 4 marinir telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki wanita harus dievakuasi oleh tim SAR karena cedera patah tulang di jalur pendakian Gunung Abang, Kintamani, Bali. Korban terpeleset akibat jalur yang licin. Petugas memberikan pertolongan pertama dengan memasang bidai pada kaki pendaki yang cedera di jalur pendakian Gunung Abang, Kintamani.
Korban Paula Sinta, kadek Peter Tamboto, berusia 42 tahun sebelumnya terpeleset hingga patah tulang kaki. Menerima laporan dari pemandu lokal, kantor pencarian dan pertolongan Denpasar segera menerjunkan tim dari Pos SAR Karangasem. Proses pencarian memakan waktu lebih dari 2 jam hingga akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan posisi korban. Upaya evakuasi berlangsung dramatis di tengah cuaca buruk. Hujan dan kabut tebal turun dengan jarak pandang hanya 8 hingga 10 meter. Setelah dibawa turun hingga ke pos pendakian, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bros Denpasar. Dari Karangasem, Bali, Yundi Arista News melaporkan. Pemirsa, seorang mama nyaris tewas setelah digigit dan dililit seekor ular piton sepanjang 7 meter. Beruntung korban masih mampu melawan dan melepaskan diri dari lilitan ular. Astaga. Lupa payang. Warga di Dusun Batu, Napara, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan kemunculan seekor ular. Ular jenis piton sepanjang 7 meter ini dibawa ke pinggir jalan dan menjadi tontonan warga. Diketahui ular ini sempat menggigit dan melilit seorang wanita lansia saat melintas di genangan air usai hujan deras mengguyur. Korban mengalami luka gigitan ular serta luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm di bagian betis kiri. Ular kah besar sekali, baru ada itu semua orang pergi lihat ke sini, mamaku banyak lari turun itu ular kah, itu nak bilang mamaku ndak bisa mentomi itu suaranya kayak apa dia kodong kayak iya tercekik karena bagus itu mamaku kuat aja karena nalawang itu ular kah. Iya. Pasca kejadian, kondisi korban dilaporkan telah membaik dan masih menjalani perawatan jalan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan News melaporkan. Plafon Masjid Al-Isom, Ciputat, Tangerang Selatan tiba-tiba ambruk saat warga sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Beruntung, reruntuhan atap berada di belakang saf jamaah hingga tidak menimbulkan korban. Atap masjid ini ambruk diduga akibat diterpa angin kencang serta lapuknya bangunan. Pasca peristiwa itu, pihak masjid langsung memperbaiki atap agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Materi Tactical Floor Game Armusnah diberikan kepada calon petugas haji atau PPIH Arab Saudi 2026. Dalam kegiatan ini diharapkan calon petugas haji dapat memahami peran serta tugasnya saat puncak haji nanti. Tactical Floor Game merupakan metode simulasi taktis menggunakan peta besar untuk membantu memvisualisasikan operasi. Pelatihan ini untuk menyiapkan calon petugas haji untuk menghadapi puncak haji Armusnah. Dalam TFG ini disimulasikan mulai dari mekanisme pergerakan petugas, penurunan jemaah serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh petugas di wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Gambaran bagi para petugas haji, baik itu di dalam maket, mungkin nanti di dalam pelaksanaan gladi poskonya. Tugas-tugas itu yang akan berfungsi di situ. Di samping di sini di TFG ini akan menjelaskan, akan dijelaskan atau diterima sama mereka, sama petugas haji itu bagaimana sih bermainnya simulasi pendorongan petugas, pendorongan jemaah dan lain sebagainya. Dengan memahami materi-materi Tactical Floor Game, diharapkan para petugas haji dapat melakukan tugasnya dengan baik, aman, dan lancar. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Saling kejar terjadi antara polisi dengan sejumlah pelaku tawuran hingga menangkap pelaku yang bersembunyi di samping mobil. Sebelumnya, tawuran dua kelompok pemuda kembali terjadi di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Petugas dari unit Resmo Polsek Panakukang yang melakukan patroli rutin segera mendatangi lokasi dan membubarkan aksi tawuran tersebut. Dalam penindakan ini, polisi berhasil menangkap dua pelaku. Dari tempat kejadian perkara, petugas menyita satu buah busur dan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan saat tawuran. Kedua pelaku bukan merupakan warga Kota Makassar, melainkan datang ke lokasi atas panggilan rekan-rekannya yang berada di wilayah tersebut.
Guna mencegah terulangnya tawuran, polisi terus meningkatkan patroli rutin dan mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang berpeluang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Sementara pemirsa, seorang ibu lapor polisi karena dianiaya oleh anaknya. Sang anak diduga kesal karena tidak diberi uang Rp20.000 untuk jajan dan membeli rokok. Polisi menangkap seorang pemuda berusia 24 tahun di rumahnya di Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda itu sempat merengek memohon tidak ditangkap. Sebelumnya diketahui ia menganiaya ibunya dengan sapu lidi karena tak diberi uang Rp20.000 untuk membeli makanan dan rokok. Ia tidak menyangka kelakuannya dilaporkan ke polisi. Ia pun sempat membantah ibunya di hadapan petugas. Mama tidak bicara begitu. Jangan kau kasih begitu, Mama. Jangan kau. Pakai sendal baju. Motifnya yaitu pada saat sang anak ingin meminta uang kepada orang tuanya, namun sang ibu tidak memiliki uang sehingga anak tersebut marah dan murtad dan mengamuk sehingga melakukan penganiayaan terhadap ibunya dengan menggunakan sapu. Meski jadi korban penganiayaan, sang ibu tidak melapor ke polisi. Namun, polisi tetap memberikan pembinaan di posko Jatanras Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelaku jambret di Sleman akhirnya bisa bernafas lega. Kasus diselesaikan lewat restoratif justice. Gelang pelacak di kaki sekaligus status tahanan kota sudah dilepas. Raut bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Hogi Minaya dan istrinya, Arsita Minaya, saat keluar dari Kejaksaan Negeri Sleman. Keduanya mengaku lega setelah kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadikan Hogi Minaya tersangka diselesaikan lewat restoratif justice. Selain itu, mereka juga mengucap syukur karena gelang pelacak atau GPS yang sempat dipasang di kakinya juga sudah dilepas Kejaksaan. GPS itu sebelumnya dipasang sebagai tahanan kota agar tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Alhamdulillah sudah mulai agak reda, Mas. Sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lega lagi semua dari sini dan sana. Artinya saat seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko News melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di kota Metro Lampung tertangkap tangan selundupkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke dalam lapas. Barang haram tersebut diduga merupakan pesanan narapidana. Seorang wanita berinisial DA menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Kota Metro Lampung. 2 paket sabu seberat total 2,32 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,85 gram diduga merupakan pesanan beberapa narapidana di dalam lapas. Barang haram itu ia sembunyikan di buntalan tisu dalam saku celana yang ia kenakan. Kepada petugas, ia mengaku narkotika tersebut didapat dari seorang bandar dan akan mendapat upah Rp1 juta setiap kali pengiriman. Terduga pelaku atas nama inisial D, kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Trisanto News melaporkan. Sementara pemirsa, seorang penjaga toko kelontong tewas diduga dianiaya oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut sempat menghebohkan warga sekitar. Seorang wanita histeris saat mengetahui kerabatnya tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam toko kelontong di Balikpapan, Utara Kalimantan Timur. Korban, Wira, 35 tahun, ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah. Sejumlah saksi mengaku sempat mendengar suara gaduh dari dalam toko tersebut.
Warga sempat berupaya memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Bukan kena setrum ini ada darah. Jangan-jangan ditusuk orang, gue bilang. Ada luka memang, Pak? Ada luka 2, keluar khususnya itu. Posisi di mana, Pak? Di dalam, dia. Pandang ngeliat yang nusuk tadi, Pak? Lihat sudah kutangkap. Pasca kejadian, polisi memasang garis polisi dan mengamankan 1 orang untuk diminta keterangan. Kasus ini ditangani Polsek Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Ya, pemirsa, mohon maaf, sebelumnya kami akan menyampaikan informasi terkait dengan viral dugaan penimbunan gas 3 kg bersubsidi di sebuah pangkalan gas. Sebelumnya, emak-emak dalam video tersebut ditolak pemilik toko untuk membeli gas. Tuh, gas banyak. Ayo masuk sampai. Tidak, aku dari tadi nak minta dah kau kasih. Aku orang sini. Aku orang sini. Tidak, tadi tak mau ngasih kan? Aku orang sini nih. Ayo, aku tidak kenal. Tak perlu KTP, aku ini tahu dengan aku dengan Siko. Aku dengan Siko tak ada. Gas banyak. Ini ya, pemerintah tolong ya. Ini gasnya banyak. Gas banyak ya. Tolong ya. Video viral memperlihatkan kekecewaan seorang mama di Batanghari, Jambi yang ingin membeli tabung gas 3 kg namun ditolak. Kau jangan macam-macam kau ya. Kau tanya aku orang mana. Usai ditolak, lantas mama tersebut menerobos masuk ke dalam ruko dan melihat tabung gas 3 kg yang dikatakan habis namun banyak tersedia. Tumpukan tabung gas LPG 3 kg ditemukan masih bersegel, tersusun rapi namun tidak dijual. Banyak yang menduga praktik tersebut merupakan permainan distribusi gas bersubsidi yang merugikan masyarakat kecil dan sering terjadi terutama saat pasokan terbatas atau menjelang akhir bulan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Batanghari, Edi Sabara, menegaskan jika dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tegas akan diambil mulai dari sanksi ringan berupa pengurangan kuota distribusi hingga sanksi berat berupa pencabutan izin operasional pangkalan. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.